Halo, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Semoga semua dalam keadaan sehat dan sukacita saat pada hari ini. Walaupun kita tahu ada beberapa saudara sahabat kita yang masih di rumah sakit dan masih pemulihan, masih berjuang untuk proses kesembuhan dalam diri Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, tapi kita yakin tetap semangat, tetap sukacita dan merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan setiap kita, yang saat ini barangkali kita punya satu perkara yang kita simpan dalam hati, seperti lagu ini ya, yang pasti tidak asing buat kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi, karena Allah peduli. Ya, itu secuplik lagu yang saya yakin Bapak Ibu terkasih, ketika kita menyanyikan satu lagu ini, bagian dalam diri kita, hati, jiwa kita akan sangat-sangat tersentuh, karena pasti setiap kita punya satu perkara paling tidak yang kita simpan dalam hati, dan itu hanya Tuhan yang tahu. Dan ketika kita punya perkara yang kita gumulkan dalam diri kita dan kita menyerahkan kepada Tuhan, ternyata itu salah satu tindakan yang tepat, jemaat yang dikasih Tuhan. Kenapa saya bilang tepat? Karena Allah kita itu sungguh-sungguh Allah yang peduli, Allah yang mengasihi, yang sekalipun orang-orang di sekitar kita mungkin memperlakukan kita dengan tidak tepat karena satu perkara yang mungkin kita perjuangkan atau kita pergumulkan. Hari ini bacaan kita bercerita tentang satu orang perempuan yang selama 12 tahun menyimpan sebuah perkara. Apa itu? Matius pasal 9 ayatnya yang ke-18 sampai 26 mencatat kisah seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Dalam versi Matius, TBLAI memberi judul Anak Kepala Rumah Ibadat Perempuan yang Sakit Pendarahan. Ini sebenarnya kurang tepat ya Bapak Ibu, tetapi kalau kita lihat rujukan Injil yang lainnya itu Markus, sebenarnya ada dua orang di sini yang sedang diberikan mukjizat oleh Yesus, yaitu perempuan yang sakit pendarahan dan anak kepala rumah ibadat. Tetapi saat ini saya ingin mengajak kita belajar dari perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ketika kita tahu konteks saat itu, orang yang sakit gitu ya, apalagi seorang yang pendarahan, yang bisa kita bayangkan ibu-ibu khususnya ya, para perempuan, betapa kalau kita pendarahan menstruasi saja kita merasa kayak risih gitu ya, rasanya kurang nyaman, apalagi ini 12 tahun Bapak Ibu, dan itu sakit. Ia diperlakukan pasti berbeda oleh orang-orang saat itu, terutama mungkin orang-orang Farisi, imam-imam, kepala ibadah saat itu, yang pasti membuat perempuan ini tidak boleh leluasa untuk beribadat, tidak boleh leluasa apalagi menyentuh mereka, karena pada saat itu perempuan yang pendarahan ini dianggap najis,
Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, ketika saat itu konteksnya ia dianggap seseorang yang najis, tetapi ia dengan imannya menyentuh jubah Yesus. Di situ Yesus sedang mengubah paradigma, mengubah sesuatu yang bahwa orang yang dianggap najis itu, ialah dengan imannya ia layak memperoleh keselamatan. Dengan imannya ia layak memperoleh kesembuhan. Bukankah kadang Bapak Ibu kita punya perasaan seperti seorang perempuan yang pendarahan ini gitu ya, bahwa ada hal yang kita simpan dalam hati kita, dalam hidup kita, perkara-perkara yang itu sebenarnya membuat kita merasa tidak layak, membuat kita merasa berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi kali ini firman Tuhan menegaskan dan mengingatkan kepada kita bahwa dengan iman kita, Tuhan dengan cinta kasih-Nya memberikan kesempatan untuk kita merasakan keselamatan dalam Ia, merasakan pemulihan, merasakan kebangkitan di dalam cinta kasih Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, pemuda, remaja ataupun anak-anak yang mendengarkan renungan hari ini, semoga senantiasa merasakan cinta kasih Tuhan yang sungguh-sungguh menyapa, memperdulikan kita, memberikan kita kelegaan, keselamatan, serta kesembuhan atas segala pergumulan serta sakit penyakit dalam diri kita. Saya ingat sekali baru kemarin ya pagi bertemu dengan Mbak Ade. Halo Mbak Ade, kalau dengar renungan hari ini, bagaimana anak terkasih Jovan yang luar biasa berjuang. Mbak Ade bilang itu bukan sekedar kesembuhan yang datangnya dari obat atau terapi saja, tetapi itu karena doa orang-orang di sekitar, termasuk saya yakin doa keluarga besar GKJ Yeremia. Bapak Ibu terkasih, semoga setiap kita dengan segala pergumulan kita, sesuatu perkara yang kita simpan dalam diri kita, kita dengan iman percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan kita tetap merasakan sukacita dan pertolongan Tuhan. Amin.